Halo, kembali lagi di podcast kita, di mana hari ini kita akan berbincang dengan sosok yang berpengaruh di Serdang Bedagai. Beliau tidak hanya dikenal sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, tetapi juga memegang peran penting sebagai Ketua Dewan Usaha Kecil Menengah UKM di wilayahnya. Bersama-sama kita akan mendalami bagaimana beliau berperan dalam memajukan ekonomi lokal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mari kita sambut Pak Budi. Bapak gimana kabarnya nih? Baik. Terima kasih, alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu nama panjang Bapak ini siapa ya? Iya. Nama kecilnya sih Budi saja, tapi kemudian kita dari keluarga karena gelarnya marganya Lim, jadi namanya Budi Sumalim. Budi Sumalim. Bapak berarti akrab disapa Bapak Budi. Budi, ya, namanya akrabnya Budi. Bapak Budi. Bapak memang asli Sumatera atau gimana, Pak? Aslinya wong deso. Kami lahir di salah satu desa, namanya Desa Cempedak Lobang. Kemudian Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Itu di kotanya bukan sih, Pak? Lebih kurang 5 km dari jalan lintas Sumatera Utara. Rumah saya kan di daerah Serdang, dekat ya sih, Pak? Saya dari Serdang biru-biru. Dari Serdang si biru-biru. Iya. Jauh ya, Pak? Kurang 1,5 jam. Ya, lumayan. Sampai 1,5 jam. Iya. 1,5 jam. Jangan tetangga ini ya? Tetangga. Oh, berarti asli Sumatera Utara ya? Ibu saya. Ibu saya. Iya, kemarin baru pulang. Bapak Budi bisa nggak sih ceritain secara singkat perjalanan karir politik Bapak hingga berhasil menjadi Ketua DPC Gerindra di Serdang Bedagai ini? Iya, terima kasih kesempatannya ya. Jadi kita yang anak desa ini sebenarnya ya sangat bangga ya hari ini kita bisa ada di tengah-tengah masyarakat. Kita lahir dari seorang anak petani dan juga lahir sebagai seorang anak guru yang hidupnya di lingkungan desa yang penuh dengan kesederhanaan, hidup dengan berbagai lintas etnis. Ya, jadi kita di sebuah desa kecil. Orang tua juga dari seorang guru yang punya keinginan memajukan anaknya dari sisi pendidikan. Kemudian di setengah harinya beliau itu juga menjadi seorang petani. Jadi awalnya petani dengan lahan yang kecil, dia nanam padi, kemudian kalau nggak cukup dia itu akan mengambil sisa-sisa padi. Prinsipnya adalah dia mau anaknya walaupun tinggal di desa punya kehidupan yang sangat sederhana, tapi anaknya itu harus berpendidikan. Pendidikan nomor satu. Iya, pendidikan nomor satu karena beliau dengan pengetahuannya di pendidikan dia yakin bahwa segala sesuatu tidak ada yang sulit kalau anak-anaknya itu punya pendidikan sehingga bisa menghadapi tantangan hidup ke depan seperti itu. Berarti benar-benar berjuang ya Pak ya? Luar biasa. Ya, ayah dan ibu itu seorang guru yang luar biasa. Prepare banget untuk soal pendidikan. Karena kan pendidikan itu bakal dibawa sampai jangka panjang. Sampai seterusnya. Dalam perjalanan Bapak ini pasti ada tantangan besar kan Pak? Dalam perjalanan tersebut boleh kasih Pak diceritain sedikit? Ya, diawali dengan kita sekolah kaki ayam. Dulu kan sekolah itu kayak kaki ayam ya. Artinya kaki ayam itu tidak pakai sandal. Jadi kita nggak punya sandal. Jadi waktu kita sekolah masih kecil. Jadi kami 5 saudara itu ya sekolah sangat sederhana. Sekolahnya juga di SD negeri. Ya kalau namanya hidup di desa itu ya pasti minder lah ya. Ya kita pasti minder juga kalau ketemu ada family yang datang dari kota, cerita besarnya kota, ya kita juga punya keinginan suatu hari bisa melihat kota itu kayak mana gitu. Bapak belum ada gambaran lah ya? Waktu itu belum ada gambaran, taunya kita, wah hebat kota itu begini yang namanya makanan-makanan enak kota itu ya kita. Berarti gitu. Kalau dari rumah Bapak sendiri sampai ke sekolah itu jauh nggak sih Pak? Untuk perjalanan kalau itu? Jalan kaki lebih kurang setengah jam. Lumayan juga jadi, sih ya. Kita setengah jam. Perjalanan ke sekolah tuh dulu sulit gak sih Pak? Kayak maksudnya akses. Ya kalau di kampung awalnya sih sulit lah ya karena jalannya pasti becek, apalagi kalau hujan. Licin gitu ya jalanannya. Ya jalannya licin. Tapi kalau kayak gitu kan Bapak pendidikan nomor 1, tetap jalan gak sih Pak? Kalau misalnya hujan-hujan. Wah. Kan biasanya kan kalau orang tua kan cerita
gimana struggle mereka untuk ke sekolah mereka gitu Pak? Hujan badai lah. Orang tua ngajarin jangan malu, jangan juga merasa kita itu hidupnya sangat-sangat kurang mampu. Tapi hadapin semua dengan penuh gembira. Jadi kami hadapin aja. Bawa dengan happy gitu happy ya, aja. biar enjoy juga Iya. kan. Ya, tapi ya bersyukur kita, anak-anak orang tua kita itu semua berprestasi di sekolah. Jadi mulai dari SD itu, abang juga juara kelas, saya juga juara kelas, kakak juga juara, bahkan adik saya juga juara kelas. Tapi tanpa tuntutan Pak, apa emang dituntut untuk Dituntut selalu harus juara, itu. juara kelas gitu? Enggak, karena orang tua suka mendukung. Jadi walaupun awalnya kami belajar itu kan dulu kan nggak punya listrik. Iya. Waktu usia kami itu tidak punya listrik, jadi kita belajar pakai lampu teplok. Pijar. Oh itu yang Lampu teplok Iya, itu. yang pakai api, Pakai minyak minyak tanah. tanah, teplok, kemudian kalau pagi itu hidungnya hitam-hitam. oh Bekas abunya. bekas Bukan bekas abunya, bekas asapnya. oh asap iya asap ya. Asap. Pernah jadi hitam-hitam. Ya hitam-hitam. Nah. Tapi itu tidak buat kita, cuman ada kelebihan orang tua selalu melihat kalau anaknya belajar, dia suka mendampingi. Oh iya sih. Supportnya Supportnya Support dia dari orang tua dampingin. itu Jadi, quality time untuk mendampingi. Ya, dia dampingin. Misalnya kita belajar sampai jam 11 gitu, beliau nggak akan tidur. Dia akan duduk dampingin, walaupun dia tidak mengganggu kita belajar, tapi dia ada mendampingi. perannya ya Pak. Iya, ada Jadi Bapak perannya. nggak Jadi merasa kita pun jadi semangat. berjuangnya nggak sendirian, karena Iya. ada orang tua. Peran orang tuanya sangat besar ya untuk pendidikan Bapak dan saudara-saudara yang lain gitu. Iya. Terus iya. Pak, kalau misalkan motivasi Bapak nih untuk terjun ke dunia politik itu apa gitu? Ya, karena orang tua hidup di tengah-tengah masyarakat yang lintas etnis, kami juga terdidik. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Mulai dari siapa kita nggak ada beda. Jadi ya kita tetap sama, ya sama siapapun. Sehingga orang tua juga selalu mengutamakan kepentingan orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Nah itu menjadi didikan bagi kami sehingga sampai kami besar ya tuntutan dorongan untuk kuliah. Ya sampai abang sama kakak mau kuliah ke Medan itu pertama ya selalu mendapat pandangan negatif dari masyarakat tetangga-tetangga atau teman-teman dari orang tua lah. Lu makan aja susah. Jadi diskriminasi dari Ada Pak, tapi masyarakat itu ya? nggak pernah ada cerita. Bukan masyarakat, mungkin teman-teman ya, tapi Tetangga. itu makan susah kan, hidupnya susah, miskin nih, pas-pasan. Masih mau sekolahkan anak-anaknya ke sekolah ke Medan gitu, sok-sokan gitu. Tapi bagi orang tua kita itu menjadi motivasi malahan, bukan satu hinaan, bukan. Tapi positif memandang bahwa itu adalah sesuatu yang positif. Ya dorongan mah tambah semangat orang tua. Dan bagi kami anak juga diajarin jangan benci, jangan marah. Siapapun yang ngomong itu buat kita jadi motivasi. Sehingga nggak heran abang di Medan kuliah berhasil mendapat prestasi bahkan beasiswa ke Jerman pada saat itu. Saat lagi sulitnya dapat beasiswa ke Jerman gitu. Iya, beasiswa ke Jerman, jurusan kedokteran pada saat itu. Kakak juga dapat beasiswa tapi ke Jakarta. Nah, cuman pada saat itu kemampuan. Jadi abang nggak jadi ambil di Jerman beasiswa yang di Jerman itu. Nah, beliau nggak bisa karena pergi mungkin bisa, sekolah mungkin dibayar, tapi biaya hidupnya pasti nggak mampu. Sehari-hari ya situ ya. Nah, tapi tidak membuat semangatnya luntur. Abang ke Jakarta, dia kuliah di Trisakti, bahkan menjadi terbaik mahasiswa termuda jurusan perminyakan di Trisakti. Wah. Jadi walaupun tempatnya nggak di Jerman, tapi tetap Jadi berprestasi yang dimanapun ya Pak. Ya, karena kakak abang ke Medan, saya di kampung. Jadi saya tamat SMA-nya di kampung. Kemudian saya berinisiatif tidak usah kuliah, saya harus kerja. Tapi Papa bilang sama Mama, jangan, kamu harus suka sekolah tapi juga di Medan aja. Jadi akhirnya saya terjun ke Medan dan saya juga di saat itu ketemu profesi jadi seorang guru. Nah, awalnya saya jadi tenaga pendidik juga. Ya, jadi tenaga pendidikan walaupun dengan gaji pertama itu
46.700 per bulan. Ya Karena kan hitung ininya kan, baru kemudian naik jadi 87.000, kemudian naik jadi 115.000, tapi kita bisa hidup. Nah, Iya. semangat itu buat saya juga, saya buat nambah itu kayak ngajar les kan. Saya punya les, itu yang mampu bayar, yang nggak mampu nggak usah bayar, dan mereka itu sekolah gratis juga. Sukarela ya Pak? Sukarela. Jadi benar-benar emang pure untuk mendidik dengan ikhlas gitu Iya. ngajarinnya ya Pak ya. Iya, jadi ilmunya tetap Iya. ngalir di mana. Iya. Nah, berselang dengan itu, ya akhirnya kita terus sekolah dengan baik, kuliah dengan baik, dan mendapat juga cum laude ya di mahasiswa. Tapi judulnya adalah mahasiswa berprestasi terbaik gitu. Berarti benar-benar jadi orang semua ya Pak ya. Iya. Ya, saudara bapak-bapaknya terima juga. kasih mungkin yang kuasa selalu memberikan orang tua yang baik yang selalu mendorong kami. Nah, berselang dengan itu, ya kita juga terjun di sosial, terjun di masyarakat, ya kemudian suka ketemu dengan banyak hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Nah, hingga akhirnya ada tawaran menjadi pengurus partai politik. Ya, mulainya dari situ ya Bapak? 2008. Jadi 2008 itu diajak beberapa teman-teman untuk menjadi pengurus. Awalnya jadi pengurus judulnya. Iya. Tapi pada saat itu Gerindra 2008 mau mendaftarkan diri menjadi partai politik. Nah, 2008 pada saat itu. Nah, tapi pada saat itu tidak ada yang mau jadi ketua partai pada saat itu. Jadi berganti sekitar 3 orang. Yang ini ditawarin, nggak jadi, ganti satu, kemudian nggak jadi juga, ganti ini. Terakhir, pimpinan yang mendapat mandat untuk membentuk Gerindra itu, ya udah Pak Budi lah. Nah, waktu itu jadi terima kasih. Saya dipercayain, jadi saya tanya ke orang tua juga. Karena Partai Gerindra itu kan underball-nya Pak Prabowo. Iya, jadi saya tanya ke Papa, ini Gerindra gimana Pak? Dia bilang, saya jadi ketua, kamu bisa nggak? Dia bilang, saya bilang, saya siap dah. Saya bilang, ya kalau sudah mau jadi ketua ya harus kerja dengan baik, jangan separuh-separuh. Harus sepenuh hati. Dan akhirnya saya ambil ketua Gerindra 2008. Itu kita juga harus mengikuti verifikasi yang begitu sangat-sangat. Prosesnya panjang Pak? Luar biasa. Luar biasa panjang ya. Ya kita harus partai yang dibentuk oleh Pak Prabowo, tapi Papa saya bilang Pak Prabowo itu orang hebat. Pak Prabowo itu jiwa cinta tanah airnya tinggi. Dia bilang, ya sudah kamu jalanin. Kita bentuk struktural itu yang sulit karena harus ada PAC. Kita harus bentuk PAC kan, kecamatan-kecamatan. Kami kan kalau di kabupaten namanya DPC. DPC gitu. Pak, kalau boleh tahu kan selama perjalanan karir Bapak di politik ini Pak, apa sih Pak tantangan yang terbesar bagi Bapak gitu loh selama karir Bapak ini? Sosialisasikan partai itu nggak gampang. Artinya masyarakat punya pandangan selalu melihatkan yang sudah ada hasil. Ya misalnya partainya udah besar dia ini, tapi yang partai baru mulai ini kan sulit kita sosialisasi. Tapi saya pribadi terima kasih mendapat dukungan besar ya dari struktural partai DPP, DPD. Ya terus kami sosialisasikan ya dari sisi karir politiknya. Nah, saya dikasih kesempatan untuk mencalonkan diri. Ya bersyukur kita 2009 itu kita terpilih menjadi anggota DPR. Nah, sebagai ketua DPC Gerindra dan anggota DPRD nih Pak, Bapak pengalaman untuk mengelola berbagai peran dan tanggung jawab kan berbeda baik di tingkat lokal maupun provinsi. Tantangannya apa sih Pak? Kalau misalnya perbedaan di tingkat lokal dan provinsi kan beda. Di DPR-nya maksudnya. Bisa terpilih di DPR-nya itu ya karena kita nggak pernah berhenti seperti Pak Prabowo berjuang untuk ke masyarakat ya. Jadi tantangannya tentu kita ya sebenarnya tantangannya tidak
ada tantangan ya. Artinya kita gembira aja. Justru kita di DP itu bisa mensuarakan aspirasi dari masyarakat ya, aspirasi masyarakat ya, masyarakat bisa apa yang kita lihat itu kita bisa suarakan sehingga ini mereka bisa terbantu melalui kebijakan negara. Menyalurkan suara dari Aspirasinya. Bapak kalau misalnya sosialisasi tuh ke pelosok-pelosok gitu nggak sih Pak? Kita dengan masyarakat berjalan karena kan terutama programnya pemerintah kali ini kan sangat baik ya, itu meningkatkan UMKM khususnya bagi masyarakat kecil. Jadi saat pandemi selesai pasca itu kita dengan masyarakat itu ke produk-produk UMKM yang sebenarnya sangat potensial itu kita angkat untuk bisa menjadi lebih baik, baik dari sisi legalitasnya, baik dari sisi kualitasnya, baik dari sisi produksinya, dan yang paling penting pas pemasarannya. Iya sih benar Pak. Pemasarannya yang terpenting. Iya. Bisa buat tapi ini. Nah, dari sisi manajemennya juga kita ajarin seperti itu. Pak, kan Bapak sebagai wakil rakyat DPRD Sumut ini, apa sih Pak kayak fokus utama Bapak untuk kedepannya gitu loh? Iya, saya berterima kasih kepada tentu partai ya, karena saya bisa mencalonkan diri ini dan terpilih di DPRD, tentu ada wadahnya yaitu Partai Gerindra. Ya, Pak Prabowo, DPP, DPD, dan Pak Hasim Joyokusumo ya. Tentu di sini yang prioritasnya tentu bagaimana membangun ekonomi kerakyatan, membangun 6 program aksinya Pak Prabowo ini, yaitu salah satunya pasti yang menyentuh ke rakyat. Jadi banyak UMKM yang sekarang sudah kita gelar ke pasar, ya terima kasih itu pasar sudah menerima keripik ubinya juga. Kerupuk ikannya juga, kemudian kebetulan kita dipercayakan jadi Ketua Dewan Jamu Indonesia. Masyarakat itu, kearifan lokal itu adalah tumbuh-tumbuhan banyak yang bisa jadi obat. Itu sekarang juga kita sedang kembangkan. Misalnya daun kelor, ya, kemudian kenikir, ya, apa namanya, jahe, ya, kunyit, nah, herbal hasil bumi. Ya. Sehingga kami juga dari sisi peternak juga kita sekarang budidaya ikan gabus, ya, untuk menjadi, karena gabus itu dari zamannya Majapahit itu sudah menjadi obat bagi masyarakat yang orang luka, ya, dan yang lainnya. Nah itu kita kembangkan sampai sekarang kita punya kapsul ikan gabus. Khususnya programnya Pak Prabowo juga pada saat 2016 bicara stunting. Hari ini apa yang disampaikan Bapak itu kami kembangkan sehingga saat ini kita sudah punya produk ikan gabus yang untuk mencegah stunting. Mulai dari catin, calon pengantin. Nah, catin itu calon pengantin. Ini namanya kita pakai Fitbumino. Kemudian ibu yang hamil. Nah, ini kita juga ada produknya namanya Fiber. Nah, Fiber. Kemudian kita juga ada ibu yang menyusuin namanya Fitbumin Filaktin. Kemudian yang operasi. Nah, operasi itu kan orang melahirkan operasi namanya Fitbumin Haruan. Dan baru anak-anak yang memang dia tumbuh besar tapi ada gagal tumbuh besar, itu yang katanya stunting itu. Nah, itu kita punya sirup yang namanya Fitbumin Femuno. Gitu. Sirup ini tuh yang Bapak kembangkan, Bapak ikut andil dalam pengembangan sirup ini apa ya? Ya, kebetulan itu tempat usaha kita berbasis UMKM juga, yang berbasis UMKM. Itu kita produksinya di Kabupaten Sedang Bedagai, dan itu dari hulu sampai ke hilir. Itu kita jadikan produk kita. Berarti masyarakat pun juga ikut andil Pak, maksudnya kan karena Bapak ngambil dari ini produknya masyarakat juga nggak sih Pak? Ya, jadi mereka juga ada ikan gabus kita terima. Mereka punya kunyit kita terima. Jadi semuanya berperan ya Pak ya? Ada menirannya kita terima. Jadi saling berkolaborasi. Antara saling membantu antara masyarakat dan pemerintah itu ya Pak ya? Nah intinya kan program stunting itu juga secara nasional Pak Jokowi kan pingin turun jadi 14% kan. Nah di Sedang Bedage sebagai
dasar kampung halaman kita itu kita adakan riset, namanya riset stunting database, bekerja sama dengan BINUS. Oh, Jadi dari yang kita riset itu sudah menghasilkan hasil, dan hasil risetnya sudah masuk ke tahap kedua. Tahap kedua, kita sekarang dari 20% di Sedang Bedage melalui bersama dengan pemerintah, bupatinya Pak Dharma Wijaya, wakil bupatinya Adin Tambunan, kita berhasil turun jadi 14%. Pak, berarti riset Bapak itu tuh yang tentang sirup ikan itu untuk mengganti susu ikan atau bagaimana, Pak? Yang kita lakukan itu tentu ada program namanya BAS, Bapak Bunda Anak Stunting itu. Ada kajiannya itu menggunakan protein hewani. Iya. Jadi protein hewani itu kita pakai protein yang berasal dari ikan gabus itu. Jadi produk kita itu bentuknya sirup. Ya, sirup ini namanya Fitbumin Staimuno, yang sudah terbuat dari ikan gabus, ya, madu, meniran, dan temulawak. Jadi rempah-rempah. Iya, asli. Jadi dia asli. Ya, berarti tapi bahan utamanya ikan gabus itu, Pak? Ya, ikan gabusnya. Untuk pendamping susu ikan bisa, Pak? Ya, jadi ikan gabus itu untuk apa ya, status nutrisi yang membantu tubuh, yang memperbaiki penyerapan protein, kalori, dan mineral pada anak-anak malnutrisi. Ya, kemudian membantu proses penyembuhan penyakit pada anak. Jadi itu ikan gabusnya. Jadi kalau madunya penyembuhan berbagai penyakit dan gangguan tidur pada anak. Nah, kemudian aktivitas antibakteri. Ya, di situ juga antiinflamasi dan antioksidan. Iya, sekarang apa inovasi ini udah BPOM belum sih, Pak? Sudah. Sudah diatur. Sudah, semuanya sudah melalui kajian dan sudah beredar. Kita bergerak sudah sampai 3 tahun. Udah 3 tahun jalan. Sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang baru, Pak, apa rencana dan prioritas utama yang akan didorong di masa awal jabatan Bapak ini? Ya, prioritas utama tentu kita akan turun ke masyarakat, ya, bersama masyarakat untuk membangun komunikasi, kinerja, dan langkah membangun ekonomi mereka supaya betul-betul hidup sejahtera, adil, dan makmur. Ya, itu sesuai dengan programnya Pak Prabowo. Kan? Iya. Kita doakan ya Pak, semoga semua program yang nanti akan dijalankan berjalan lancar ya. Amin. Ya, terima kasih. Bapak, terima kasih banyak untuk waktu yang Bapak luangkan untuk bercerita, cerita inspiratif untuk kami semua. Semoga kita berharap inovasi yang Bapak berikan ini di peran politiknya untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat banyak. Ya. Amin. Terima kasih, amin ya. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.